Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah yasin Materi yang ingin saya sampaikan adalah materi yang sangat sederhana tentang keistimewaan dan kemuliaan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dibandingkan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, termasuk juga malaikat. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang belum pernah diberikan kepada seluruh para nabi dan rasul. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang paling tinggi. Pujian ini tidak diberikan kepada seluruh para nabi dan rasul, tapi pujian ini diberikan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam karena ketinggian dan kemuliaan beliau dibandingkan seluruh makhluk yang ada. Saya akan contohkan beberapa keistimewaan beliau. Kita tidak hendak membandingkan para nabi, wallahi tidak. Karena Nabi SAW yang mengatakan, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan kau utamakan aku dengan Yunus ibn Matta. Nabi Yunus punya keutamaan sendiri, saya juga punya keutamaan sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak boleh membanding-bandingkan ataupun membeda-bedakan para rasul. Tetapi karena kita ini punya nabi, dengan mengetahui keistimewaan nabi kita dibandingkan seluruh para nabi, maka kita akan terangsang untuk lebih menjadikan rasul kita ini sebagai panutan dalam hidup dan kehidupan kita. Itu tujuannya. Yang pertama, keutamaan Nabi SAW dibandingkan para malaikat. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian malaikat dibariskan, termasuk juga iblis di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idz qala rabbu, dalam Al-Qur'an, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa idz qala rabbuka lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Rabbu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian ke Nabi Adam, maksudnya sujud penghormatan. Kalau tentara itu ya menghormati atasannya kan begini, kan begitu. Ini hormatnya tentara. Kalau hormatnya para malaikat kepada Nabi Adam dengan cara apa? Dengan cara sujud. Berarti sujud ini bukan sujud ibadah, karena tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Apa kata Allah? Fasajadu, seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Kalau Adam alaihi salatu wassalam lebih mulia dibandingkan para malaikat, karena malaikat sujud kepada Adam, maka Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam lebih mulia dibandingkan Adam. Mana dalilnya? Karena Nabi SAW termasuk ulul azmi minar rusul. Dan ulul azmi itu cuma ada 5. Adam tidak masuk di sini.
Ulul azmi itu Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, kemudian Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, itu disebut ulul azmi. Adam tidak masuk di sini. Menunjukkan bahwa Rasul lebih mulia dibandingkan Adam, dan Adam lebih mulia dibandingkan malaikat. Secara otomatis tentu Rasul lebih mulia dibandingkan malaikat. Kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, bukankah Adam pernah tinggal di sorga? Pernah masuk dan menginjakkan kakinya di sorga? Allah berfirman kepada Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Masuklah engkau dan istrimu Hawa ke dalam sorga. Kita katakan, Nabi kita juga sama, pernah masuk ke dalam sorga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini sekarang bulan Rajab, kita diingatkan dengan peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Rasul masuk ke dalam sorga. Makanya Nabi SAW bisa mensifati sorga secara global kepada kita. Karena Nabi SAW pernah diperlihatkan dan masuk ke dalam sorga. Salah satu hadis yang ma'ruf, Nabi SAW mengatakan, dakhaltul jannah fa idza ana biqasrin minadz dzahab. Aku masuk ke dalam sorga, tiba-tiba dihadapkan kepadaku istana terbuat dari emas. Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, itu siapa itu? Jibril mengatakan, untuk anak muda dari Quraisy. Kata Rasul, jangan-jangan saya, karena saya anak muda dari Quraisy. Kemudian Rasul bertanya lagi, untuk siapa wahai Jibril? Ternyata Jibril mengatakan, untuk Umar ibnil Khattab. Orang yang belum masuk surga, istananya sudah dibuatkan. Luar biasa Umar itu. Jadi kalau Adam pernah tinggal di surga, Rasul pun pernah menginjak surga. Tetapi Adam alaihi salatu wassalam diusir dari surga dan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali karena syafaat Rasul. Seluruh para nabi dan Rasul, walaupun sudah diponis masuk surga, mereka nggak bisa masuk surga kecuali syafaat khusus yang Allah berikan kepada Rasul. Ketika seluruh manusia berjubel di pintu-pintu surga, sayati alaikum zaman kadidum minaz ziham. Kata Rasul, akan datang zamannya seluruh manusia berdesak-desakan di pintu surga. Tidak ada yang bisa masuk surga. Kenapa? Pintunya tertutup. Tiba-tiba Nabi SAW dari keramaian itu muncul, kemudian mendekati pintu surga, kemudian mengucapkan salam, dijawab oleh malaikat Ridwan salamnya, dan malaikat Ridwan mengatakan, bika umirtu alla aftah li ahadin qablaka qad. Karenamu ya Muhammad, aku dilarang Allah tidak boleh membuka pintu ini kecuali kau yang minta. Kalau Rasul SAW tidak membuka pintu surga, orang akan di depan pintu surga saja itu. Dari sini tentu Rasul lebih istimewa dibandingkan Adam alaihi salatu wassalam. Kalau Adam alaihi salatu wassalam diajarkan ilmu yang banyak, wa 'allamal Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama secara keseluruhan. Rasul juga sama, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah telah mengajarkan kepada Muhammad sesuatu yang kau sebelumnya tidak tahu. Perbedaannya, kalau Adam diajarkan ilmu kemudian lupa sebagiannya, tapi Rasul tidak pernah lupa apa yang diajarkan Allah. Sanukri'uka fala tansa. Allah mengatakan, sanukri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu ya Muhammad dan kau tidak akan pernah lupa. Di sini menunjukkan apa? Istimewa Rasul. Baik. Kemudian setelah Adam ada nabi namanya Idris.
Nabi Idris alaihi salatu wassalam adalah nabi setelah Adam, sebelum Nuh. Salah satu keistimewaan Nabi Idris apa? Diangkat oleh Allah ke langit. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Allah katakan, dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Maksudnya paling tinggi di sini adalah as-sama'ur rabi'ah, langit keempat. Karena ada ceritanya begini. Idris ini diutus kepada Bani Adam, anak-anak Adam dan cucu-cucunya. Ketika Habil meninggal dunia, kemudian Adam meninggal dunia, maka kabilah Qabil ini menguasai anak-anaknya Adam, sehingga kerusakan di mana-mana. Tetapi belum ada penyimpangan akidah. Perzinahan sudah ada. Kemudian musik dan minum khamar sudah ada. Pembunuhan sudah ada karena Qabil membunuh Habil. Tapi belum ada kesyirikan. Akidah mereka masih lurus, cuma maksiat saja. Maka kemudian Idris diutus kepada mereka untuk memperbaharui anak-anak dan cucu Adam ini. Akhirnya Allah berikan pahala kepada Idris. Setiap hari Idris akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang didakwahinya. Makanya Idris kemudian meminta kepada Allah untuk dipanjangkan usianya agar dia bisa berdakwah lebih lama lagi. Kemudian dia berjumpa dengan malaikat Jibril. Kata Idris, Jibril, bisa enggak kau temukan aku dengan malaikat maut? Kata Jibril, untuk apa? Saya ingin melobi usia agar malaikat maut jangan buru-buru mencabut nyawa saya. Akhirnya kemudian malaikat Jibril mengiyahkan dan akan mempertemukan Idris dengan malaikat maut. Disitulah kemudian Jibril mengangkat Idris ke langit keempat. Inilah isyarat daripada firman Allah, wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Maksudnya ke langit keempat. Sesampainya di langit keempat, rupanya malaikat maut sudah nunggu, padahal nggak janjian tuh. Sudah ada. Malaikat Jibril kaget gitu kan. Tiba-tiba sampai di langit keempat, rupanya malaikat maut sudah ada di situ. Kemudian Jibril mengatakan kepada malaikat maut, bukankah aku belum memanggilmu? Kenapa kau sudah ada di sini? Maka malaikat maut mengatakan, amarani Rabbi, Allah perintahkan kepadaku an aqbidur ruha, untuk mencabut nyawa seseorang di langit keempat. Aku pun heran, manusia itu di bumi, kenapa Allah menyuruh saya mencabut orang di langit keempat? Katanya. Rupanya yang dimaksud di situ Nabi Idris. Idris mau minta kepada Jibril ditemukan dengan malaikat maut untuk tawar-tawaran usia. Rupanya pada waktu yang sama malaikat maut diperintah untuk mencabut nyawa Idris. Itulah yang difirmankan Allah, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai, enggak mungkin mundur, enggak mungkin maju, pas waktunya. Oke, kita katakan Idris ke langit keempat. Rasul lebih hebat lagi. Dia bukan ke langit keempat, tapi dia ke langit ketujuh. Bukan hanya ke langit ketujuh, tapi dia sampai ke Sidratul Muntaha. Tinggi mana langit keempat dengan Sidratul Muntaha? Tinggi Sidratul Muntaha lah kan begitu. Dia di langit, di atas langit ketujuh, di bawahnya sorga. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan Rasul. Ketika Nabi SAW sampai di Sidratul Muntaha, maka Rasul SAW kemudian mengucapkan tahiyat penghormatan. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika Assalamu alaika, Allah berfirman, assalamu alaika ayyuhan nabi.
Jadi ketika Rasul sampai di Sidratul Muntaha, Rasul mengucapkan apa? At-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibah. Kemudian Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Maka Rasul menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian didengar malaikat Jibril, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadilah tahiyat ini dibaca pada setiap tasyahud pada solat-solat kita untuk mengenang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi tahiyat kita. Jadi doa kita setiap tasyahud jadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW diangkat ke Sidratul Muntaha. Kalau Idris sampai ke langit keempat saja. Baik. Ini contoh keutamaan dan keistimewaan Rasul dibandingkan Adam dan Idris. Kita masuk kepada ulul azmi. Siapa ulul azmi? Nuh, Ibrahim, Isa, Musa. 4 Rasul. Kita mulai daripada Nuh. Nuh alaihi salatu wassalam diberikan usia panjang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Alfasanatin illa khamsina ama. Usia Nuh itu 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Artinya 950 tahun. Ini usia dakwahnya Pak Bu. Bukan usia umurnya. Ini usia dakwahnya. Kalau usia umurnya menurut kebanyakan para ulama atau jumhur, usianya 1400 tahun. Saya mengambil pendapat yang mayoritas saja. Tetapi usia dakwahnya 950 tahun kan lama tuh. Bukan itu saja, Nuh itu berdakwah siang malam loh. Dijelaskan dalam Quran itu, Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah kepada umatku itu siang malam. Kalau di masjid ini kan, ya baru tadi kata Bapak Takmir, kadang tenggelam, kadang muncul kan begitu. Ini Nuh ini siang malam dakwanya nih. Tapi ternyata tidak banyak yang mengikut kecuali sedikit. Ada yang mengatakan pengikutnya 20, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 80, dan itu yang paling banyak. 80 orang, pendapat yang paling banyak, pengikutnya Nabi Nuh itu 80 orang, itu yang ada di kapalnya, yang diselamatkan. Ada yang mengatakan setiap 20 tahun sekali baru dapat satu pengikut. Tapi lihat Rasul. Rasul itu diberikan usia 63 tahun. Diangkat Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Berarti usia dakwahnya 23 tahun. Ya kan? Nuh 1400 tahun. Usia dakwahnya 950 tahun. Rasul usianya 63 tahun. Diangkat jadi Nabi dan Rasul dan mulai dakwah ketika umur 40 tahun. Berarti usia dakwahnya hanya 23 tahun, 10 tahun di kota Mekah dan 13 tahun di kota Madinah. Tapi lihat hasilnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika terjadi kemenangan dan Fathu Mekah, engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Rasul yang jumlahnya ribuan. 23 tahun mengislamkan ribuan orang. 950 tahun hanya dapat 80 orang. Hebat mana? Hebat yang 23 tahun lah ya. Ini kalau Rasul dikasih 950 tahun kan gitu kan. Satu dunia masuk Islam kan begitu. Tetapi kita tidak hendak mengatakan bahwa dibeda-bedakan. Bukan keberhasilan seorang Nabi itu banyaknya pengikut. Bukan juga keberhasilan Nabi itu sedikit pengikut. Bukan. Karena Rasul melihat pada hari kiamat itu ada Nabi yang pengikutnya 1, 2. Ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali.
Ada nabi yang banyak pengikutnya seperti Musa dan dirinya. Itu bukan barometer. Yang ingin saya katakan bahwa karena Rasul dan umatnya diberikan keberkahan umur, diberikan keberkahan waktu. Walaupun usia Rasul hanya di 63 tahun meninggal dan umatnya dibatasi hanya 60 sampai 70 tahun saja, tapi usia yang pendek ini berkah, bisa menjangkau usia umat Nuh alaihi salatu wassalam. Mana dalilnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahri. Satu malam dalam Islam yang disebut Lailatul Qadar itu sebanding dengan 84 tahun beribadah, dalam bahasa Quran 1000 bulan. Kalau setiap tahun Anda mendapatkan Lailatul Qadar, anggaplah usia Anda sekarang 50 tahun. Usia balik kalau perempuan 9 tahun. Berarti kalau setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, berapa kali dapat tuh? Kalikan 1000 bulan. Seolah-olah usia kita panjang. Itu baru Lailatul Qadar saja. Karena banyak dalam Islam itu amalan-amalan kecil tapi pahalanya besar. Seperti contohnya doa masuk pasar. Kata Nabi SAW, siapa yang berdoa masuk pasar, maka akan dihapus 1 juta kesalahan, diberikan pahala 1 juta pahala, dan diangkat 1 juta derajat. Ibu-ibu kalau masuk pasar baca doa nggak itu? Yang enggak, buka dompet ya. Ini cukup nggak belanjanya katanya? Baca doa dulu, karena di pasar itu tempatnya setan bu. Setan itu menancapkan bendera perang itu di pasar. Karena tidak ada dosa yang paling lengkap kecuali di pasar. Sebutkan dosa apa yang tidak ada di pasar, ada semua tuh. Orang bertengkar ada di pasar. Orang hasad sesama pedagang ada di pasar. Orang kedukun biar laris ada di orang-orang pasar tuh biasanya. Ya kan? Sebutkan apa? Nampak aurat di pasar. Makanya Rasul mengatakan sebaik-baik tempat masjid dan seburuk-buruk tempat pasar, tetapi kebanyakan orang tinggal di tempat yang paling buruk. Ya kata Pak Imam tadi, kalau pengajian jemaahnya lari katanya. Tapi kalau ada konser di pasar masuk semua katanya. Apalagi pasar sekarang itu indah ya. Coba lihat mal-mal itu. Jauh lebih bagus dibandingkan rumah kita. Toiletnya saja lebih baik daripada ruangan rumah kita itu, mall itu. Ya. Semuanya ber-AC. Sehingga orang makin nyaman lagi di tempat yang paling buruk. Ya. Masyaallah muslimin yang muliakan, kita kembali. Karena umat Muhammad itu diberkahi usianya. Nuh alaihi salatu wassalam tidak sabar dakwahnya. Setelah 950 tahun berdakwah, Allah firmankan kepada Nuh bahwa umatnya tidak mungkin beriman kecuali sedikit. Maka Nuh kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Rabb, kaumku hendak mengalahkanku, aku minta tolong Rabb. Nggak sabar Nuh. Akhirnya dia minta agar umatnya diadab. La tadar alal minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau tinggalkan satu pun jiwa orang kafir. Bayangkan, minta dibinasakan semua sama Nuh, orang-orang yang beriman, dan Allah kabulkan. Datang banjir dengan angin tufan, akhirnya meluluh lantakkan negeri dan seluruh dunia. Tidak ada satupun yang hidup kecuali Nuh dan pengikutnya. Tapi lihat Rasul, macam-macam ujian yang ditimpa Rasul dalam berdakwah. Diancam bunuh iya, dicaci maki biasa, dilempari kotoran iya, diusir, ya, dilempari batu. Siapa dai yang seperti ini di zaman sekarang coba? Nggak ada.
Sesat-sesatnya dai, anggaplah ada dai sesat ngaku nabi gitu kan. Tapi tidak ada seperti nabi ujiannya. Nabi ini mendakwahkan yang benar, tapi lihat semua ujian ada dia. Ketika dia awal dapat wahyu, jalan ke pasar-pasar dia. Ketika musim haji, datang ke orang-orang di musim haji dan mengatakan, qulu la ilaha illallah ayyuhan nas, wahai manusia ucapkan la ilaha illallah. Abu Lahab di belakang sambil ngelempari pakai kerikil kecil kepada Rasul, la tusaddiqu fa innahu kadhib. Jangan benarkan, itu pendusta itu. Pamannya yang ngomong gitu. Kalau sudah pamannya yang ngomong begitu kan pasti percaya. Kenapa? Karena paman lebih paham ponakan. Abu Lahab lebih paham siapa Rasul menurut orang-orang kan gitu. Ini dari keluarga, orang-orang terdekat Abu Jahal. Sampai belakangan gak kuat, diusirnya, disuruhnya sahabat hijrah ke Habasyah pertama, ke Habasyah kedua, baru kemudian ke Madinah. Rasul pun ikut hijrah sekalian. Tapi Rasul sabar. Bahkan suatu ketika Nabi SAW dakwah di Taif, dilempari batu sama orang-orang Taif. Sampai berdarah-darah Rasul. Ada dai yang seperti ini sekarang dilempari sama umat sampai berdarah-darah gitu kan. Mungkin pensiun jadi dai dia. Ya. Tapi Nabi SAW berdoa kepada Allah. Ketika datang malaikat Jibril membawa 2 malaikat penjaga bukit Taif. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, nih 2 malaikat penjaga bukit, murhuma, perintahkan kepada keduanya, kalau kau mau, dia siap mengangkat 2 bukit Taif dan ditimpakan kepada penduduk Taif. Tapi Rasul sabar. Rasul hanya mengatakan, Allahumma hdi bi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, jangan kau hancurkan mereka, berikan saja hidayah kepada mereka, karena mereka itu kaum yang tidak tahu. Sebab kalau mereka tahu saya nabi, tidak mungkin mereka melampari saya. Sabar Rasul itu. Tidak ada orang yang paling sabar. Sekarang kalau anda sekarang dapat musibah, anggaplah anda dapat musibah, sebutkan musibah anda. Pasti semua musibah yang anda derita, Rasul pernah mengalaminya. Anda kehilangan orang tua, Rasul pun kehilangan orang tua. Wa wajadaka yatiman fa'awa. Rasul yatim ketika dalam kandungan Abdullah meninggal dunia. Kalau anda ditimpa musibah, anak anda meninggal semua. Rasul pun anaknya meninggal kecuali 1 Fatimah. Baru meninggal setelah Rasul meninggal. Tapi seluruh anak Rasul 6 orang, mulai daripada Abdullah, Qasim, Tayyib, kemudian Zainab, Ummu Kulthum, kemudian Ruqayyah, semua meninggal sebelum Rasul meninggal. Kecuali Fatimah 6 bulan setelah Rasul meninggal baru dia meninggal. Kalau anda meninggal anaknya, Rasul pun meninggal anaknya. Kalau anda miskin, Ustaz saya miskin, kerjaan saya ngojek online. Sekarang di demo-demo ojek-ojek ini makin sulit lagi. Ya. Nabi loh 15 tahun jadi gembala kambing. Penggembala kambing loh, bukan ojek online. Menggala kambing ini miskin, dibayar sekedarnya. Kambing lagi yang dirawat. Kalau seandainya anda ditimpa musibah, apa coba musibah anda? Anda dalam berdakwah dilempari, Rasul sudah dilempari. Anda dalam berdakwah dicaci maki, Rasul dicaci maki. Anda dalam berdakwah diancam bunuh, Rasul hampir dibunuh. Bahkan Rasul pun terusir dari kota Mekah dan menuju Madinah. Jadi nggak ada musibah yang kita alami melainkan Rasul itu pernah mengalaminya. Makanya Rasul mengatakan asyaddal bala indallahil anbiya. Yang paling dahsyat bala, artinya ujian, itu para nabi. Jadi kalau kita melihat nabi itu tenang jadinya. Anak kita meninggal, nabi juga meninggal kok anaknya. Orang tua meninggal, nabi juga meninggal orang tuanya. Kita miskin, nabi juga pernah miskin. Kan gitu kan. Jadi tenang hidup kita ini. Kita ini punya nabi ngasih contoh semuanya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesabaran Rasul dibandingkan. Kemudian ulul azmi yang kedua Ibrahim. Ibrahim
itu disebut Abu Rahim, dua kalimat. Dia bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Ibrahim itu bahasa Ajam dalam bahasa Arab. Abu Rahim maknanya orang yang paling menghormati tamu. Ibrahim itu orang yang pertama kali mencontohkan bagaimana memuliakan tamu. Ketika malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat maut menjelma sebagai anak-anak muda tampan, dan itu disebutkan dalam Quran. Kemudian bertamu kepada Ibrahim. Ibrahim gak kenal tuh kalau itu malaikat. Bertamu ke rumahnya, Ibrahim ini tidak melihat siapa tamunya. Yang jelas ada orang datang, mengetuk pintunya, pasti dipersilahkan langsung ke belakang rumah, disembelihkan kambing dan dihidangkan. Itulah Ibrahim, tanpa melihat-lihat tamunya. Ketika mulai dia hidangkan makanan kambing itu, rupanya 3 orang ini nyentuh saja enggak. Malah setiap dikasih makan melotot sama dia. Setiap dikasih minum malah melotot sama dia. Takutlah Ibrahim ini tamu macam mana ini? Kasih makan tak mau, dikasih minum malah melotot gitu. Ibrahim mulai ketakutan itu. Apalagi dia sudah tua Ibrahim ketika itu. Tapi kemudian Allah menghabarkan bahwa 3 orang itu jelmaan Jibril, Mikail, dan malaikat maut. Allah berikan 2 tugas. 1, menghabarkan kepada Ibrahim bahwa Sarah akan punya anak Ishak dan akan punya cucu Yakub. Kemudian yang kedua, dia diutus oleh Allah untuk datang ke Sodom, menghancurkan negeri Lut, yang notabene Lut itu keponakan Ibrahim. Tapi syahidnya di sini Ibrahim apa? Memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu itu Ibrahim langsung kasih makan begitu. Ini kan kita mah tidak ya lihat-lihat kan. Kalau ada tamu gedor-gedor itu biasanya tengok di gorden dulu tuh. Bawa map nggak tamunya? Kalau bawa map pura-pura nggak ada, ya kan? Kalau orang yang biasa datang, dia lagi katanya. Ya. Kalau tengok debt collector lari dari belakang. Ya. Jadi kita ini lihat-lihat, Ibrahim tidak lihat-lihat. Silahkan kasih makan. Harusnya seperti itu kita kalau ada tamu itu. Silahkan makan, tunggu sebentar, cari warung Padang, kasih makan. Ya. Tidak rugi, ngasih makan tamu itu tidak rugi. Karena Rasul mengatakan, "Ma naqasa min mali shadaqah," tidak berkurang harta yang disedekahkan itu. Ya. Begitu. Tapi Nabi SAW juga sama. Kalau ada tamu, Rasul itu memuliakan sekali. Bahkan dia berusaha untuk mencari-carikan untuk tamu tadi. Contoh nih, ada tamu di zaman Rasul. Ketika itu Nabi SAW berusaha cari makan, datang ke rumah Aisyah tidak ada, ke Zainab tidak ada, ke Ummu Kulthum tidak ada, ke Ummu Sulaim tidak ada, kemudian kepada Zainab tidak ada, dikelilingi istri-istrinya. Rupanya Allah takdirkan semua istrinya tidak ada makanan. Masya Allah, punya 11 istri, nggak ada makanan semuanya. Tapi Rasul itu orang yang paling paham dengan istrinya. Suatu ketika Rasul itu masuk ke dalam rumah, ditengok-tengoknya panci ini ternyata tidak ada makanan. Aisyah lewat. Ya. Kemudian sebelum Aisyah ngomong sama Rasul, Rasul sudah ngomong dulu. Oh enggak, saya lagi puasa wahai Aisyah. Ada nggak suami kayak gini? Sebelum istrinya nanya tuh, mungkin kalau bahasa kitanya ibu-ibu, Bang, saya nggak masak, nggak nunggu ngomong begitu itu. Rasul ngomong duluan. Enggak Aisyah, saya lagi puasa katanya. Disinilah syariat puasa sunnah berbeda dengan puasa wajib. Puasa sunnah itu boleh niat mendadak, kalau puasa wajib harus di malam hari. Tuh, kalau suami kayak gini tuh damai istri ya Bu ya. Ini enggak ada makanan, udah tutup panci malah digemreng-gemreng. Mana makanan katanya kan? Ya Allah ya. Jadi Rasul tengok makanan enggak ada. Akhirnya kemudian Rasul bingung tuh. Gimana nih ngormati tamu ini? Terpaksa Rasul mengumpulkan sebagian kecil para sahabat Ansor yang kira-kira bisa menjamu. Kemudian ditawarkan, siapa yang mau menjamu tamu? Rupanya ada orang Ansor nggak pikir panjang, langsung mengatakan, saya wahai Rasul.
Rasul senang, ya sudah malam ini makan di rumah kamu. Nggak mikir dia di rumahnya ada makan, nggak ada makan. Akhirnya dia pulang, tanya sama istrinya, Bu, saya sudah menjamin tamunya Rasul, saya nggak enak kalau nggak dikasih makan. Kira-kira ada makanan enggak? Kata istrinya, ada, cuma 1 piring. Tapi kalau ini diserahkan ke tamu, saya nggak makan, kamu nggak makan, anak-anak nggak makan. Coba, kalau ini terjadi dengan kita, mungkin kita tolak tuh tamu itu. Besok malam aja lagi dengan saya katanya. Tapi ini enggak. Dia mengatakan kepada istrinya, Bu, tolong mulai dari saat ini ajak main-main anak-anak sampai dia capek. Lupakan dia dari makan sampai dia capek dan tertidur lelap katanya. Dia disiasati supaya anaknya nggak ikut makan, disuruh main-main lama-lama sampai capek kemudian tidur kan itu. Kemudian kata suaminya, nanti kalau tamu datang kau pura-pura benerin lampu, matikan saja. Kalau hidup nampak piring kita kosong, piring kamu kosong, piring tamu penuh begitu kan, gak enak dengan tamu. Ya. Akhirnya betul malam hari datang digelapkan, bertiga makan, yang makan 1, yang 2 kosong. Yang 2 ini tangtong-tangtong saja kan itu. Selesai dihidupkan, akhirnya Allah pun menurunkan ayat sehingga cerita ini sampai kepada kita. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka para sahabat itu lebih memuliakan orang lain walaupun hidup mereka susah. Ya. Itulah mereka. Kalau Ibrahim menghormati tamu, Rasul juga sama menghormati tamu. Kalau Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah untuk menyembelih Ismail, tapi Rasul tidak disuruh menyembelih anaknya, berarti hebat Ibrahim. Ya, memang Rasul tidak disuruh menyembelih anak-anaknya seperti Ibrahim menyembelih Ismail. Tetapi ketika Allah menyuruh Ibrahim menyembelih Ismail, nggak jadi. Karena digantikan kambing. Dan Ismail tidak mati. Tetap hidup sampai punya keturunan, sampai menikah. Dan menjadi keturunannya adalah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Rasul memang tidak disuruh menyembelih anaknya, tapi 6 anaknya meninggal walaupun tidak disembelih. Sebelum Rasul meninggal. Lebih pedih mana? Anak-anaknya meninggal semua. Memang gak disuruh menyembelih, tapi meninggal semua. Kecuali Fatimah. Ibrahim suruh menyembelih diganti kambing, masih hidup anaknya. Senanglah dia. Dari sini ikhwafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hanya ada 2 yang disebut Khalilur Rahman, kekasih Allah. Pertama Ibrahim, yang kedua Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi dari 2 ini hanya 1 yang disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Rasul kita saja. Ini Ibrahim. Musa, ulul azmi yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa disebut Kalimur Rahman, Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Ketika diturunkan Taurat, dipanggillah Musa ke Bukit Saina. Kemudian Allah berdialog tanpa ada penerjemah. Kita katakan Rasul juga sama. Ketika dia naik ke Sidratul Muntaha, dia juga berdialog dengan Allah. Kemudian lahirlah kewajiban sholat. Bahkan Rasul lebih hebat lagi. Allah berdialog dengan Rasul di atas. Kalau Allah berdialog dengan Musa di bumi, ya kan? Rasul berdialog dengan Allah di Sidratul Muntaha, sementara Musa berdialog dengan Allah di bumi, di Bukit Saina, di Mesir, di Tursina, ya kan? Tetapi walaupun demikian, tetap Kalimur Rahman disematkan kepada Nabi Musa. Kalau Musa punya tongkat bisa membelah lautan. Musa itu punya tongkat membelah lautan. Ketika dikejar-kejar Fir'aun oleh Bani Israel ini, bingung Bani Israel ini di belakang Fir'aun, di depan lautan. Tapi Musa sangat yakin kalau semenjak ketika dia bayi, dia pernah hanyut di lautan dan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara dia tidak bisa apa-apa, gerak juga tidak bisa, makan pun disuapin, minum pun diminumin, tapi Allah selamatkan. Apalagi dia sudah jadi nabi, dia sudah kuat, dia sudah jadi mendapatkan wahyu, tentu dia yakin lagi diselamatkan. Bayinya jadi diselamatkan. Akhirnya dipukulkan tongkat, belah lautan jadi 2. Rasul tak bisa melakukan ini katanya. Hebat Musa kalau tunggu dulu. Ya.
Ketika orang-orang jahiliyah meminta kepada Rasul, kalau ada seorang nabi, tunjukkan mukjizatnya. Kata Rasul, minta apa kalian? Saya ingin bulan terbelah jadi dua. Maka Rasul berdoa, kemudian mengisyaratkan ke bulan, bulan belah jadi dua. Yang satu tetap di porosnya, yang satunya jatuh. Semua manusia menyaksikannya. Terbelah lautan, tidak semua manusia menyaksikannya. Terbelah bulan lebih hebat dibandingkan terbelah lautan. Kenapa? Bulan lo dibelah, di atas lagi. Lautan kan di bawah. Bisa saja dikasih bendungan juga belah. Tapi bulan nggak bisa dikasih bendungan. Iya kan? Makanya Allah firmankan, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ketika sudah dekat hari kiamat, terbelah bulan. Hebat mana Rasul dengan Nabi Musa? Rasul, Nabi kita, ialah Nabi kita yang lebih hebat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kalau Musa memukul tongkatnya, kemudian dari batu keluar air. Ketika Bani Israel kemudian dibawa lari oleh Musa dari kejaran Fir'aun, akhirnya mereka kehausan, tidak ada air yang diminum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukul batu. Fangfajarat minha isnai asyrata, maka terpancarlah 12 mata air. Kenapa 12? Karena Bani Israel itu terdiri dari 12 orang, 12 kabilah. Karena putra Yakub itu 12. Yusuf, Binyamin, Lawa, kemudian Yahuda, siapa lagi saya lupa. Semuanya 12 orang. Bani Israel itu dari 12 keturunan ini. Ya kan? Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak perlu pakai batu. Ketika sahabat perang kehausan, gak ada air, jarinya gini jadi keluar kayak keran di sini. Makanya kata Imam Subki, seorang ulama Syafi'i, mengatakan air berkah itu 3. Pertama, telaga Kautsar di sorga. Kedua, air Zam-Zam. Dan yang ketiga, air yang keluar dari pancaran jarinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Musa. Terakhir Nabi Isa. Nabi Isa dilindungi oleh malaikat Jibril, baik sebelum dilahirkan dalam kandungan, setelah dilahirkan, ketika dia tumbuh jadi dewasa, diangkat jadi Nabi dan Rasul, selalu dilindungi Jibril. Kita katakan, Rasul bukan hanya dilindungi malaikat Jibril, bahkan seluruh malaikat turut melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seluruh malaikat bersalawat kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Bahkan dalam perang Badar, jumlah tentara Rasul itu berapa? 314 orang. Jumlah orang-orang kafir 1000 lebih. Tidak banding. Di awal peperangan Rasul manusiawi, Rasul itu nggak sengaja mau perang. Dia itu membawa pasukan sedikit hanya untuk merampas harta Abi Sufyan. Karena ketika mereka diusir dari Mekah, harta mereka dirampas oleh orang kafir. Rupanya Abu Sufyan utus orang ke Mekah, rupanya sampai ke telinga Abu Jahal, disiapkan satu pasukan besar, jadi perang beneran. Namanya perang Badar, gitu kan? Padahal nggak ada persiapan Rasul nggak ada niat perang. Dia mau merampok hartanya Abu Sufyan saja, gara-gara Abu Sufyan sudah mengambil harta dia di Mekah. Rupanya datang pasukan besar dari Mekah, ya sudah, kadung basah mandi sekali kan begitu. Perang akhirnya, perang Badar, jumlah tidak banding, 314 orang melawan 1000 orang. Ini yang dari Mekah, jagoan-jagoan. Rasul ini orang-orang biasa, anak kecil ikut di situ. Akhirnya Rasul manusiawi takut. Makanya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam surah Al-Anfal, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika engkau beristighosah kepada Allah, Allah ijabah istighosahmu ya Muhammad. Kami turunkan malam itu 1000 malaikat. Tenang Rasul. Kata Rasul kepada Abu Bakar, "Absyir ya Abu Bakar. Bergembiralah wahai Abu Bakar, malam ini Allah kirim 1000 malaikat." Kemudian keesokan harinya ketika mau berperang, Allah berfirman lagi, "In tasbiru wa tattaqu yumdidkum bisalasati alafin minal malaika." Hei Muhammad,
kalau engkau bertakwa, bersabar lagi, ku tambah lagi 3.000. Berapa itu jumlahnya? 4.000. Ketika perang betul-betul, yumdinkum bi 5,000 minal malaikah. Allah kirim 1.000 lagi, berarti genap menjadi 5.000 pasukan malaikat dengan 314 pasukan Rasul melawan 1.000 pasukan Abu Jahal. Ini musuh nggak kelihatan, malaikat kan nggak kelihatan, berarti berperang dengan musuh yang nggak kelihatan. Kira-kira menang mana tuh? Antum melawan musuh yang nggak kelihatan, tinggal nebas saja lagi begitu. Makanya ketika Abu Sufyan menceritakan kondisi perang Badar, demi Allah di hadapan Abu Lahab tuh, aku melihat kepala-kepala pasukan kami melayang ke sana kemari, padahal orang-orang itu belum mencabut pedangnya, tapi kepalanya sudah lepas. Siapa yang menebas? Malaikat. Makanya perang Badar itu perang pertama dimenangkan dalam Islam. Lihat, Rasul dibantu malaikat. Ya, luar biasa. Itulah kehebatan. Ini cerita ulul azmi. Kalau nabi-nabi di bawah ulul azmi ya tentu lebih istimewa lagi. Di atas ulul azmi saja istimewa Rasul. Taib. Sekarang pada hari kiamat, ketika bumi ini sudah dihancurkan semuanya, tetap Rasul itu orang yang paling istimewa di hari akhir. Di padang mahsyar manusia dikumpulkan di situ. Allah Subhanahu wa taala giring mereka ke satu tempat dan Allah pisahkan antara mukmin dan kafir. Allah mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Ketika bumi bergoncang karena tiupan sangkakala, maka bumi akan mengeluarkan isi beratnya. Maksudnya manusia yang dikubur itu dikeluarkan pada hari kiamat. Maka ketika manusia mulai dari orang yang terakhir dan yang pertama hidup dan yang terakhir mati, dibangkitkan semuanya. Disinilah manusia terpecah jadi dua. Pertama orang-orang kafir berteriak-teriak, malah ada apa ini? Bahkan disebutkan dalam surah Yasin, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Tapi orang mukmin mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah untuk kami dan benarlah utusan itu yang telah mengucapkan begini dan begitu. Orang yang beriman mendapatkan ketenangan, orang kafir sibuk. Tapi ketika itu mereka harus ada ketegasan, sehingga mereka datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Isa, datang kepada Musa, semua tidak sanggup memberikan syafaat. Ketika mereka datang kepada Rasul, maka Rasulullah satu-satunya pemegang syafaatul uzma pada hari kiamat. Inilah keistimewaan Rasul di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Saya kira materi